Emang dari dulu tuh dari kecil juga emang udah pengen pesantren. Soalnya kan rumahnya ya deket pesantren, jadi lihat teteh-teteh santri kayaknya enak, seru gitu. Dan mikirnya itu enak gitu, tiap bulan dikasih uang, jadi punya. Oh, ini. Iya benar, suatu hari itu dimarahin, itu bener dimarahin. Nah makanya ya Allah, Sinta itu pengen mondok. Kayaknya kalau mondok itu gak ada yang namanya dimarahin orang tua. Ya. Aman maunya. Memang ketika ada kaidah apa ya? Zurgiban tasdad huban ya. Kan? Zurgiban tasdad huban. Jadi jarang bertemu itu menjadikan seseorang makin rindu gitu kan. Makin inilah, makin pengen ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahan mulkulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi inni as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Baik, alhamdulillah ini pada kesempatan Podsantren episode yang keberapa ini? Yang ke 2000 berapa? 2025. Pokoknya episode kesekian ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Tapi kali ini kita sudah bersama dengan salah dua dari santri akhwat yang ada di Pondok Pesantren Sajarah Thayyibah. Nah, kalau kemarin kita ya banyak ngobrol atau berbincang tentang bagaimana pondok pesantren dari sudut pandang yang lain, seperti dari muassis Kiai Munzar Kasih di Gontor, dan bagaimana pola-pola pendidikan yang sudah beliau tanamkan seperti begitu. Nah sekarang ini ngobrol-ngobrol jadi ringan tapi hanya kita berusaha sharing atau berbagi dari teman kita ini, santri akhwat yang sudah menjalani kehidupan di pondok pesantren. Nah, tentunya masing-masing orang atau masing-masing santri itu punya lika-liku dan punya motivasi sendiri mengapa mereka akhirnya bisa bertahan menjalani kehidupan di pondok pesantren. Nah, ini sudah bersama Restu ini ada Zainab sama Sinta. Nah, untuk diketahui ini Zainab sama Sinta ini kurang lebih sudah menjalani masa pendidikan hampir 5 tahun ya. Iya. 5 tahun 4 tahun ya. 5 tahun 4 tahun, dan kebetulan mereka berdua ini sedang menjalani proses atau masa pengabdian. Belum selesai gitu, masih belum selesai masa pengabdiannya. Nah, tentunya nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol. Boleh nanti perkenalin dulu nih Zainab sama Sinta. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kenapa sih mereka akhirnya memilih pondok pesantren. Nah, gitu kan. Padahal di sana ada sekolah-sekolah yang lain kan, kayak TK, SD, PAUD gitu yang bisa dipilih untuk menjalani pendidikan. Nah, ini dari ini dulu nih, Zainab, bisa diperkenal nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Mas Zainab Salsabila. Zainab Salsabila. Lahir di? Lahir di Sukabumi. Lahir di Sukabumi. Ya. Asli Sukabumi ya? Asli semua? Sukabumi. Oh gitu. Keluarga semua Sukabumi ya? Sukabumi. Sukabuminya mana? Sukabumi, Sukalarang. Oh, Sukalarang. Ya, dan sekarang mondok di Sukaraja. Sukalarang itu masuk berarti kan ya? Masuk sini. Sukabumi, ya. Kecamatan Sukalarang. Beda kecamatan doang ya? Beda kecamatan. Iya. Pondok. Lahir di Sukabumi, kelahiran tahun? 2005. 2005. Zainab lahir, saya lulus itu. Pesantren.
Oke, nah Mas Jenab Sasibila biasa dipanggilnya apa berarti? Kalau sama teman-teman Kalau di pondok itu biasa dipanggil Jenab. Zen atau Zainab. Jenab. Ya, Nggak suka denger Tejen itu apa? iya Tezen. Tejen itu Tezen oh kan. singkatan dari itu. Iya, Tezen. Beda Jenab jadi Ya, Tezen. karena orang-orang apa namanya kagok gitu bilangnya kan Zainab gitu. Udah aja Tezen. Manggil kakak nggak masuk. Kakak, bibi nggak. Bibi. Ya. Berarti panggilnya Zenab atau Tezen biasanya yang sering teman-teman manggil. Kalau di keluarga sama berarti manggilnya Beda. di keluarga apa emang? Enak. 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 Oh gitu. Dari Zenab B-nya berarti hilang itu B. B sama Z-nya Oh hilang. gitu. Mm-mm. Enak. Oh gitu. Enak itu. Apa namanya? Semua panggil begitu. Adik berapa bersaudara kalau Zenab? Kalau keluarga di keluarga itu ya itu kan nama panggilan di kampung atau di rumah itu enak biasa aja. Tapi kalau di keluarga itu biasanya Teh Salas gitu. Oh gitu. Karena anak ketiga Oh Salas ya, Salas. Teh Salas. Wahid, Isnani, Salas. Kalau anak kedua berarti? Sani itu Sani. emang asli namanya Sani. Oh dia namanya Sani, jadi akhirnya panggil Sani. Tapi kalau Jenab karena nggak ada Salasnya tapi tetap panggil Salas gitu. Iya kan Salas Sabila. Oh iya ada Ya. namanya Salsabila. Betul. Itu di keluarga. Kalau yang apa tadi enak itu di Salas itu Biasanya di orang tetangga. tua. Oh, tetangga manggilnya enak. Di Dari rumah. kecil berarti ya. Ya. Oh dari kecil. Menjalani pendidikan dari mulai TK taruh lagi itu sampai ke SD, SMP di situ di Sukalarang. Sukalarang. Di Sukalarang gitu ya. Ya. Belum nggak ada pindah-pindah gitu. Enggak pas MTS doang mondok. Oh mas MTS Mono. Oke. Ke Sinta dulu. Kalau Sinta berarti asli mana? Asli Sukabumi. Oh iya. Oh iya nama lengkapnya siapa? Kalau Sinta siapa? Nama lengkap saya Sinta Ananta. Sinta Ananta. Udah itu sudah. Manis. Asli Sukabumi. Lahir di Sukabumi juga. Sukabumi juga. Di daerah mana Sukabuminya? Sukaraja. Sukaraja gitu. Desa sama dengan ini Sajaro Semua. sama desa Beda. Limbangan. Enggak, beda-beda desa. Sinta Desa Langansari. Oh desa Langansari ya. Sama Kecamatan Sukaraja aja. Oh iya. Wah, kurang dia berarti nya. Oke. Dari berapa bersaudara kalau sini? 3. 3 bersaudara. Anak Anak ketiga. Jenab juga sama anak ketiga. Tiga. Oh, anak Anak ketiga. ketiga. Oh sama berarti. Dari 3 dari 4. kalau Jenab dari berapa? bersaudara? Dari 4. 4. 4 bersaudara. Kalau Sinta 3. 3 dari 3 bersaudara. Jadi Bungsu berarti. iya. Kalau Ya. ini Pangais. Dari 4 kan Jenab? Oh dari 5. Dari 5. Nah, Jenab yang ketiga. Ya. Oke. Berarti kalau Sinta sama dengan seperti Jenab. Sekolah dari mulai TK sampai ke SMP begitu di Sukabumi. Sinta SMP di Cianjur. Oh SMP di Aceh. TK di sini. TK di sini. Sini SD juga di rumah, dekat Iya, rumah. dekat rumah. Dekat rumah SD negeri. Iya. Oh, bukan madrasah ibtidaiyah bukan. Oh gitu. Terus kemudian MTS. MTS di Cianjur. Oh, MTS di Cianjur di MTS mana? Di SMP Al Ittihad. Oh iya, pesantren Al Ittihad itu ya? Iya. Pesantren Al Ittihad gitu. Kalau Jenab, Di Al Intizom. Al Intizom SMP-nya. Ya. Oh di Al Intizom. Itu berarti mondok atau sekolah biasa? Itu sekolah mondok sambil sekolah. Oh gitu, mondok sambil sekolah. Sekolahnya ada di dalam pesantren atau dia keluar? Ada di dalam pesantren. Dalam pesantren gitu. Jadi satu yayasan ya? Ya. Satu yayasan. Di Sinta juga sama Al Ittihad mah ya. Al Ittihad itu satu area gitu, pasti. Tapi kalau SD Jenab di Di dekat kampung, ya dekat rumah. rumah. TK dulu atau langsung SD? TK.
sekarang harus TK. Nah oke, berarti Jenab ataupun Sinta mulai benar-benar mondok itu dari SMP berarti ya? Udah ngerasain pesantren. Nah ketika itu oke lah misalnya SMP mulai mondok ya. Tapi kalau belajar agama sendiri misalnya secara formal taruhlah gitu, itu sudah mulai dari kapan? Atau diajarin sama orang tua langsung? Misalnya di Jenab di rumah misalnya ada pengajian atau TPA atau dinia gitu? Ya. Kalau Zainab itu dari orang tua dulu. Ngajar ngaji? Ngajar ngaji orang tua dari mama. Oh di rumah, jadi yang ngajar ngaji pertama orang tua? Ya orang tua. Terus akhirnya sepenuhnya? Enggak. Udah gitu ke pengajiannya juga itu pindah-pindah. Oh, tebetah ya? Iya. TPA mau ditebetah ya? Itu apa? Berarti pindah-pindah itu dari majelis ke majelis atau emang beres di satu tempat terus ada jenjang lagi, atau memang biasa menurutnya anak kecil? Iya biasa gitu, anak kecil gak betah di sini udah pindah ke sini. Tapi masih di kampung? Masih di kampung. Ya. Di masjid? Bukan, di pesantren juga, tapi ngalong. Gitu. Oh, ada ngebuka untuk pengajian anak SD maksudnya? Iya. Oh, masih satu daerah berarti di pesantren itu? Di pesantren-pesantrennya itu? Masih dekat rumah juga. Sampai berapa kali pindah seingat Tina? 2 apa 3 gitu. Sinta, kalau belajar ngaji pertama kali di ada tempat ngaji di dekat rumah. Dekat rumah, sama kan ikut madrasah diniyah juga. Sekolah agama. Sekolah agama. Tapi SD mah SD formal tadi ya? SD kan sampai di PUR, udah SD di PUR umum. sampai. Ada diniyah gitu ya. Iya. Nah, memang kebanyakan dari kita itu kalau karena nggak terpenuhi di rumah gitu kan ya, pendidikan agama itu, memang biasanya orang tua itu mempercayakan ke guru gitu, percayakan ke guru rata-rata tempatnya itu kalau nggak TPA atau ada madrasah dini atau ini pondok. Cuman memang kalau TPA itu atau TPQ gitu ya, sependek pengetahuan RSC itu biasanya memang adanya di perkotaan itu. Kalau TPA yang disebut Taman Pendidikan Al-Quran, TPA itu di ini. Tapi kalau di kampung-kampung biasanya ya gitu, kalau nggak di masjid ada madrasah diniyah, atau kayak Jenab gitu ke pesantren, pondok biasanya ngebuka ngaji untuk anak-anak kecil. Berarti itu selama SD ya di jalan itu? Iya. Selama SD begitu, yang paling banyak dipelajari berarti ngaji Al-Quran, terus yang biasa pelajaran dasar-dasar agama gitu ya. Nah oke, nah sekarang kita masuk nih kaitan dengan pesantren. Kan pada akhirnya Zainab sama Sinta kan SMP memutuskan untuk mondok gitu di pesantren. Nah, apa yang membuat Zainab waktu itu akhirnya, kalau sekarang diingat-ingat lagi nih, flashback ke belakang, kok saya tuh jadi masuk pondok? Nah, itu gimana Zainab kalau boleh cerita? Kalau Zainab Dulu, kalau misalnya tiba-tiba, wah atau nggak diterima nih di sekolah, itu bodoh-bodoh ting, matematik misalnya gitu, saya pesantren kan gitu. Atau gimana? Kalau Zainab sih dulu emang dari dulu tuh dari kecil juga emang udah pengen pesantren. Soalnya kan rumahnya ya deket pesantren, jadi lihat teteh-teteh santri kayaknya enak, seru gitu. Dan mikirnya itu enak gitu, tiap bulan dikasih uang, jadi punya. Oh, gitu. Ya jadi awal motivasinya. Jajan tuh bisa megang sendiri banyak. Iya bisa megang sendiri ya. Walaupun pada akhirnya pas mondok itu tetapnya kurang mah. Ya gitu. Oh gitu. Jadi ada dari keinginan sendiri ada itu ya berarti? Ada. Mondok-mondoknya.
ngelihat yang selama waktu ngaji di pesantren di SD itu, Ya, pesantren itu. Ya, ya, ya. jadi termotivasi gitu Termotivasi dari sana karena lingkungannya emang pesantren. Oh. Terus akhirnya apa namanya bilang ke orang tua gitu, Bu Iya. pengen pesantren atau orang tua nawarin terlebih dahulu? Lupa ya. Lupa ya? Ujuk-ujuk. Terus misalnya tiba-tiba dari kobong gitu. Eh, dari diri sendiri dulu. Tapi sempat ada obrolan gitu kan, pengen Iya. ke pondok gitu. Ya pengen mondok. Waktu itu masih ingat orang tua ketika Jenab mau atau apa namanya minat ke pesantren itu, orang tua responnya bagaimana? Responnya ya Semangat atau ngasih ini? ya semangat. Semangat ngasih arahan buat ke pondok gitu. Ya Kalau Sinta gimana? Dulu awalnya pertama kali mau mondok itu. Sebenarnya karena kan di kampung kita gak ada pondok pesantrennya, jadi gak pernah kepikiran sih mau pondok pesantren. Cuman pas kelas 6 itu kan suka ditanya mau kemana, dilanjutin kemana. Ternyata teman-teman tuh pada pesantren, nyari tahu lah pesantren itu gimana. Ternyata kayaknya seru gitu. Ya makanya dari sana ternyata teman deket Sinta juga pesantren, makanya bareng sama teman. Oh, dulu ketika itu tuh. Ada yang dari teman SD sebagian besar ke pondoknya sama itu lumayan banyak. Ada atau dua aja? Dua ada. Itu yang teman dekat itu aja. Oh. Yang akhirnya menentukan harus ke Cianjur? Kakaknya temen Oh, gitu ngasih info. ngasih saran mending kesini aja katanya gitu. Kebetulan kan mama sama mamahnya itu kayak temenan juga, ya udah. Jadi kalau pertengokan kan bareng kayak gitu. Jadi memang ada keinginan di awal itu mau ke pesantren, Mas? Iya, karena sebelumnya juga kan guru agama Sinta tuh lulusan pondok, terus suka cerita kan tuh. Makanya di sana juga kadang termotivasi. Motivasi pengen mondok. Makanya bilang ke mama pengen mondok, ternyata teman Sinta juga sama mondok. Kenapa nggak memilih sekolah umum atau memang nggak ada terbersit sama sekali ke sekolah umum gitu? Enggak sih. Kan yang lain ada juga ke sekolah umum. Padahal banyak sih SMP. teman-teman tuh ke sekolah umum, cuman kayak gak minat aja pengen mondok. Bukan hanya karena diarahin sama guru atau misalnya teman gitu. Yang waktu itu yang bikin cerita guru misalnya yang bikin pesantren itu begitu menarik bagi Sinta itu apa itu? Tadi mau Janab mah bisa pegang sendiri. Kalau di Sinta apa kan bayangan orang anak-anak pada umumnya kalau di pondok itu kan aturan banyak, terus nggak boleh nggak bisa bebas ya kan gitu kan. Ini itu gitu dilarang segala macam misalnya. Dulu pernah termotivasi karena kan di rumah itu kadang suka dimarahin orang tua. Oh, iya benar. Nah, itu pas bener. sama teman Sinta tuh Ini rekaman boleh dikasih tahu ke orang tua. bener Sinta pernah suatu hari itu dimarahin. Nah makanya ya Allah Sinta itu pengen mondok, kayaknya kalau mondok itu gak ada yang namanya dimarahin orang tua. Ya. Aman, maunya kabur. Aman Orang tua pokoknya. yang nggak bisa cerewet lagi gitu ya. Iya, sampai pernah kayak curhat sama temen yang itu mau mondok, kayaknya kalau kita mondok itu gak bakalan dimarahin kayak gini deh, kayak sama orang tua, enak deh kalau mondok katanya gitu. Udah sungkem gitu. Kayak gitu. Bener itu pernah pikiran seperti itu. Iya. Jadi akhirnya ada salah satu dari faktor itu yang bikin pengen ke sana. Kalau kita mah beneran orang mah ngekos nya daripada pesantren gitu. Tapi karena sekolah yang bisa jauh dari orang tua itu hanya pondok gitu ya. Iya. Jadi Karena taunya pondok aja gitu ya. pesantren. Seandainya ada Uwa apa saudara di Cianjur juga ingin ke Uwa gitu ya, sekolah di umum gitu. Tapi di kembali lagi di pesantren itu sekolahnya formal. Ada sekolah formalnya. Sekolah formal cuman di dalam pondok. Masih dalam pondok. Dia madrasah atau sekolah sama umum SMP Islam gitu. SMP. SMP ya? Oh, SMP di situ. Nah,
Jenab akhirnya kalau Jenab sendiri akhirnya pondok pesantren di mana Al-Intidham itu? Ya, Al-Intidham itu lanjut. Itu sekolah formal di dalam di situ ya. ya, Sampai selesai di sananya. sampai selesai. Sampai kelas 3. Ya. Kelas 3. Apa? Pernah terbersit misalnya ketika itu mondok terus langsung betah atau pernah terbersit saya pindah lagi ke tempat lain gitu waktu selama mondok itu Pernah. atau memang enjoy sampai beres dilalui itu waktu di Alin itu Sampai dilalui. nggak ada berarti nggak ada apa namanya keinginan pindah-pindah lagi jadi udah misalnya gini memutuskan mondok gitu kan ternyata di luar dari apa yang dibayangin gitu Pernah sih, pasti pertama pernah. kali masuk misalnya gitu Ya, pernah. Di luar ekspektasi gitu ada Ya. apa itu yang bayangan kamu tuh ternyata apa dong mah kieu geuning dudugan misalnya gitu kayak aduh hampir mendingan di rumah we gitu apa pernah yang di awal gitu seingat Janab misalnya gitu. Ya pernah Atau kepikiran. misalnya saya tuh ini jadi barang-barang di kamar gitu Ya pernah kepikiran pengen ini, ternyata mondok tuh gini rasanya gitu. Kalau pas lagi gak betahnya gitu, mendingan gak mondok gitu. Kalau Iya. iya nah apa selama pesantren ketika waktu itu ya masih SMP lah ini langsung bahas waktu pertama kali pesantren yang membuat atau yang memotivasi Jenab untuk tetap bertahan di pondok itu dengan misalnya ada kendala tantangan pertama ada kendala kesulitan pertama itu ketemu misalnya ketika di pesantren terus pas saya teh ingat orang tua jadi akhirnya lanjut atau misalnya saya harus selesai di pondok ini akhirnya lanjut apa motivasi yang menghibur Jenab ketika itu sehingga harus tetap ketika mendapatkan kesulitan di Al-Intidham. Tapi Al-Intidham itu masih daerah masih Sukalarang. Masih Sukalarang. Berapa jam dari rumah ke Al-Intidham? Tapi lumayan. Tapi lumayan agak jauh. Kalau naik angkot? Sekali naik kendaraan? Sukanya sih naik motor. Kalau naik angkot motor tuh berapa jam? nyampe berjam-jam. Paling 25 menitan lah gitu. 25 menit. Makanya 25 menit. Itu dekat. Itu apa namanya? Sebelumnya pernah tahu ada Al-Intidham, ada pondok di situ atau pas lulus SD? Belum. Itu pas lulus SD. Kan pas lulus SD itu kan awalnya emang bingung mau ke tahfidz. Kan dulu itu belum ada ya maksudnya belum nemuin gitu sekolah tahfidz sambil sekolah tuh karena keinginan mama itu harus sambil sekolah. Nah sedangkan bapak keinginannya ya nggak sambil sekolah atau mondok doang itu gak masalah karena katanya bilangnya tuh apa namanya takutnya keburu kiamat. Keburu kiamatnya? Iya normal. Ngaji ngumpul gitu nggak apa maksudnya? Ya awalnya gitu. Tahu Keburu kiamat. Gitu itu dari orang bapak. Lihat juga ya. Jadi keburu kiamat itu gara-gara supaya apa? Supaya Jenab itu apa? Ngaji tok gitu. Iya, intinya apa ya? Ingat akhirat gitu. Kalau dari apa 5 bersaudara kakak adik Jenab semua rata-rata pesantren atau enggak? Cuman Zainab sama kakak yang kedua doang, yang ke satu enggak. Yang satu enggak? Ya. Yang satu laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, satu mas sekolah formal biasa. Ya. Oh gitu. Yang itu tuh kakak tuh yang di pondok Al-Iz gitu ya. Adik pesantren? Adik masih sekolah sekarang kelas SD kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, udah ini mau lulusan ini?
Ya, Oh gitu. Dia lulus kemana? Lulusnya nanti dia mau pesantren apa enggak? belum tahu, belum tahu. tanya-tanya. Laki-laki tuh. Laki-laki. Oh laki-laki. Berarti udah ada 2 lah ya yang mondok pesantren kayak gitu. Artinya kan kalau misalnya biasanya kalau di keluarga yang jadi pengalaman pertama itu yang ada orang yang pertama kali misalnya adik kakak gitu ya, yang pertama kali pesantren. Yang adiknya mah nggak cenderung si orang tua atau mungkin keluarga itu nggak ada beban gitu. Wah ya contohnya ya berhasil ini. Kecuali kakak nage ada persoalan misalnya nggak berhasil terus, wah nggak ada ini nggak ada apa role model gitu. Itu kan wah, misalnya taruhlah jenab di pondok nggak betah gitu kan si ibu atau bapak teh ke kakaknya gitu kan itu kenaon sih itu betah gitu udah biasa nah, gitu. Nah, makanya kayak gitu ke kakak yang itu sering curhat soal di tentang pondok pesantren atau sering ngobrol dekat apa enggak? Gimana ya? Deket Deket sih. enggak? Deket tapi kalau masalah curhat kayak gitu mah enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak. Oh, iya. Cuman deket pas berantem gitu. Pas berantem deketnya. Berarti waktu di pondok pesantren kayak gitu Jenab untuk memotivasi diri ketika itu apa misalnya waktu pertama kali misalnya ada kendala di pesantren itu maksain aja atau misalnya pulang karena cuma 25 menit itu Dipaksain aja. Maksain. Karena kalau pas dulu itu pas SMP itu jarang banget dijenguk. Oh justru jarang banget nih juga. Jarang banget walaupun deket tapi jarang banget dijenguk. Kalau dikirim juga sama paling sama tukang ojek langganan. Karunya amat ya. Iya, tukang ojek. Berarti dekat ya dekat tukang ojeknya. Kalau Sinta, waktu pertama kali masuk pesantren, pasti kan ada lah kendala atau kesulitan dari adaptasi misalnya. Apa yang membuat Sinta bertahan pada pukulan pertama itu tuh ya? Misalnya, saya teh ada kesulitan nih di pondok, jauh dari mana-mana. Apa yang Sinta lakukan waktu itu? Kalau misalkan kan Sinta tuh dulu tuh banyak temen kan ya, kamarnya beda-beda. Kalau misalkan punya masalah di kamar Sinta, berarti Sinta pindah ke kamar yang lain gitu. Bukan pindah, jadi kayak main, kayak gitu. Mainnya beda. Nanti juga kadang ada masanya tuh enggak berantem kayak gitu lagi. Nggak ngerasa. Ada. Tapi itu lah hanya sekedar main aja teman-teman tapi itu teman-teman juga berarti kan ke kamar yang lain itu. Iya kan sekelas tuh ada ranjang, ada ngampar. Makanya kalau kan Sita kan ranjang. Kalau misalkan di ranjang itu ada problem, maka Sita mainnya sama yang di atas gitu, yang ngampar. Itu izin izin keluar boleh atau harus di dalam pondok? Bukan izin keluar dari pondok bebas atau gimana? Enggak boleh. Harus ada orang tua. Harus ada orang tua? Ya. Kalau nggak jam program juga. Izin ke pengasuh berarti maksudnya? Ada security. Oh security. Oh iya. Kalau Jenab boleh cenderung pondok salaf atau pondok biasa? Pondok modern gitu? Pondok salaf. Itu boleh bebas keluar pondok? Enggak. Harus ada izin dulu. Biasanya ini kan suka hiburan ya kalau keluar pondok. Santri jenuh di ini pengennya tuh keluar ya. Iya. Jadi apa namanya? Kita semua punya cara masing-masing berarti ya ketika misal menghadapi. Nah, selama 3 tahun pertama waktu di SMP. Tadi kan kalau ada kesulitan, ada kendala, otomatis kita tahulah cara ngatasinnya gitu. Itu seberapa lama? Misalnya 1 tahun pertama lah gitu ya. 1 tahun pertama itu persoalan itu masih sama apa enggak? Misalnya kita nggak betah gitu, atau kita ada kendala pelajaran susah ngapal, atau misalnya
masih nggak cocok sama teman. Itu 1 tahun itu mengalami hal serupa berulang-ulang atau memang hanya pada waktu awal aja Janab di sana? Kalau di 1 tahun pertama itu gak betahnya gitu ya, ya gak betahnya itu Betahnya. baru ngerasain jauh sama orang tua. Kalau orang yang biasanya nggak mudah beradaptasi itu kan kadang-kadang dia punya apa ya, CS gitu ya, teman dekat dulu lah. Ya. Oh, eta weh. Ke kamar eta, ke dapur eta, ke tuna, ke kamar mandi eta, ke kelas eta. Nah, Janab begitu atau enggak? Atau kenalan lah SKSD heula ke semua. Ya, SKSD dulu. Oh, gitu. Kan pas di tahun kedua tuh kan mulai punya adik kelas ya. Jadi ada orang baru. Dan itu pertamanya itu adik kelas itu pertama di SKSD-in gitu. Ya Tapi di situ sampai udah mulai, biasanya kalau udah mulai jadi semi senior tuh udah mulai ini ya, apa namanya? ya, Mulai enjoy di pondok tuh ya. ya mulai di sana. Oh, gitu. Kalau sekamar itu berapa orang di pondok waktu dulu pertama? Sekamarnya itu 7 atau 8, 6 gitu. Iya, nggak tahu. Rata-rata orang Sukabumi ya tapi. Sukabumi, Cianjur, Bogor, Sukabumi Cianjur, Bogor. Jakarta. Iya. Kalau Sinta gimana? Apakah termasuk tipe orang yang gampang beradaptasi atau enggak? Iya sih, kalau Sinta tuh kayak suka gampang gitu. Oh. Soalnya SKSD ke orang. Oh gitu. Nggak terlalu apa namanya kaku atau misalnya masih bisa lah kita ya nempatin diri gitu. Ya, tadi kan mungkin nggak betah di apa ini pindah Iya, nyari. makanya gitu. Orang gak kenal juga jadi kenal pokoknya. Tadi kan ke pondok itu karena kaburnya tadi di ini sama orang tua, apa namanya, dimarahin wae. Terus di pondok masih kena dimarahin nggak sama ini guru? Enggak. Sama wae ternyata. Ada sih Motivasi kalau- yang itu tadi itu jadi keubaran teh lah bahasa Sundanya. Apa namanya? Keobati nggak? Oh, saya dulu di rumah mah iya gini, sekarang di pondok ya sama aja. sama aja. Malahan lebih-lebih sama pengurus. Gitu ya, malah Kan karena ketat banget. Jadi apa salah gak salah juga kadang suka kemarahin gitu. oh, gitu. Suka ada keingetan kayak Janab tadi. Jadi inget orang tua pengen biasa gini, jadi pengen ke mamah-mamah wae misalnya gitu. Kalau pas pertama masuk pondok nggak ingat sama orang tua karena Bismillah. iya benar pas pertama pondok itu langsung betah banget kan gara-gara itu tuh ya kalau di rumah kan Awal-awal itu ya ya. pas awal-awal tuh Hmm. paling semester pertama itu nah pas semester kedua Hmm. baru tuh agak ingat ke orang tua gitu karena emang udah lama juga kan nggak itu Tapi orang tua ada ngejenguk. Ngejenguk. Ada jadwalnya gitu ada kalau 2 ngejenguk. minggu sekali. Oh gitu. Ngejenguk ditemuin orang tua itu enggak? Ada Enggak deh. ada waktunya kalau program itu nggak boleh. Oh. Kalau uang misalkan jadi dititipin ke security atau ke ustaznya. Iya, tapi artinya ketemu orang tua ketemu. Ketemu pernah nggak? Waduh, ya mah. Dikirain gitu tetap tadinya kecewa sama orang tua tetap ketika mondok mah nggak ditemuin juga gitu. Nggak ditemuin itu karena emang peraturan. Oh, ada Ada bukan waktu. peraturan. Jadi orang tua mungkin datang bukan pada waktunya Iya. gitu. Jadi nggak boleh nemuin. Gitu. Tapi ya gitu sih. Arsuki dulu ngerasain apa namanya kalau pesantren itu memang ketika ada kaidah apa ya, zurgiban tasdad huban ya, kan? Zurgiban tasdad huban. Jadi jarang bertemu itu menjadikan seseorang makin rindu gitu kan, makin makin pengen ketemu. Jadi kalau ke rumah ada orang ada santri begini, oh kenapa nggak betah, lu kangen ke orang tua gitu, pengen ketemu mama, ketemu papa gitu kan, ketemu ibu, ketemu bapak. Tapi giliran pas libur Enggak. di rumah boro-boro mabur, ngayap ke mana orang tua nama di rumah boro-boro bantu, boro-boro beberes gitu kan, atau apa namanya
minimal gelendotan sama orang tua. Enggak. Kebanyakan gitu santri teh pas libur udah pulang. Justru dia malah jarang ketemu orang tua. Giliran di pondok pengen ketemu orang tua. Suka gitu. Nah saya dulu ngerasain bukan yang tipe begitu ya maksudnya tuh. Jadi punten ya orang tua saya juga Arestu ya, mama dan papa itu bukan orang yang memang nyantri mondok benar-benar gitu. Tapi saya ketika dapat permasalahan atau kesulitan di pondok itu sering nulis surat minta solusinya ke orang tua dan ngasih solusi seolah-olah yang pernah pesantren gitu. Wah lancar. Tapi itu jadi ubar gitu, hiburan. Iya. Jadi ini segala macam. Padahal nggak pernah ngerasain mondok gitu. Nggak pernah ngerasain mondok. Tapi seperti menjadi seolah-olah pernah pesantren sekian lama. Nah, ternyata Benar. gitulah. Saya kan ini kalau dulu masih zaman surat tuh ada surat. Dulu ada kotak pos kalau dulu mah. Masih ada nggak ya sih? Ngalamin nggak tuh? Enggak ya. Surat tulis terus masukin ke kotak pos. Ini hari Senin dikirim surat. Nyampe hari Minggu minggu depan gitu tah. Saya dapat balasan lagi, itu pun kalau dibalasnya langsung 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Keburu itu persoalan udah selesai sendiri. Tadinya mah punya persoalan di pondok gini-gini, pengen minta solusi. Keburu saya bisa ngatasin sendiri itu persoalan itu. Telat. Gitu. Nah, emang kalau dengan orang tua seninya begitu tuh. Emang Mansur Gibban Tasdaruban kalau misalnya mondok itu gitu. Tapi kan ada ya misalnya kayak gini Jenab, misalnya mondok terus kemudian punya nggak pengalaman gini misalnya orang tua datang, kita biasa ya udah bertumbuh kan tadi mah SD, SMP kan udah mulai dewasa. Kadang-kadang ada orang yang dewasa yang udah mulai ke remaja itu dia suka nggak mau ada rasa malu dekat masih diikut-ikutin ke orang tua gitu biasanya. Kan ada santri juga. Jadi kalau ngobrol atau dekat dengan orang tua tuh, kan orang tua biasa ya datang jauh, biasanya jarang ketemu tuh. Oh anakku di mana ini disayang-sayang gimana gitu. Risih. Saya suka risih. Ada santri begitu. Risih gitu kan. Kan gitu ya. Bang soal adab sebenarnya kan. Tapi ada perasaan seperti begitu risih. Jenab gimana kalau orang tua datang ketemu ke pesantren? Biasa atau disuapan atau yang disuapan? Mau disuapin gitu atau ya. Apa? Biasanya kalau ini ngabotram, ngampar atau misalnya kayak santri pada umumnya atau ngobrolin tentang pondok, kalau misalnya dijenguk sama orang tua. Jenab gimana? Atau yuk jajan ya, nggak beres berangkat aja pulang orang tua. Ya mama kalau dijenguk sama orang tua itu pasti sebentar dong. Paling cuman ngasih ngobrol-ngobrol cuman paling sebentar. Ya baru ngobrol sebentar. Nih uangnya gitu. Atau ini sama ininya ada ini sama ini gitu. Tiba-tiba ya udah mama mau kesana dulu ya, yang mau pulang lagi. Belum, jadi nggak ada kesempatan pengen curhat atau ngobrol lama gitu. Iya ngobrol lama sama orang tua nggak ada. Itu emang mamahnya ya manggilnya ya. Iya, ibu. Mama. Emang mama Jenab itu memang tipenya begitu atau emang ada yang diobrolin lagi? Tipenya yang cuek gitunya atau tegaan lah gitu. Terus mama berartinya kita gitu. Iya, jadi mama tuh mama juga di sini mau ngapain Jenab? Oh gitu. Tapi kamu memang ada yang ingin? Iya. Salas Salas 2 3 itu mau. Iya. Pengen ada yang Ama tuh pengen ngobrol-ngobrol dulu, gitu. Terus kata mama, emang mau ngobrol apa? Nggak penting ya udah. Nggak penting. Ya nanti lagi aja kata mama. Kan mama ini mau alasannya tuh pasti
mau ada apa di rumah gitu, mau kemana ya. Kegiatan lagi. Ya, kadang kalau ngejenguk juga emang bukan niat, jadi bukan niat. Jadi kalau ngejenguk juga biasanya sekalian gitu. Oh iya, mak ngelewat aja mampir gitu. Iya. Gitu. Ya, cuman nganterin ini gitu. Oh iya, titipan makanan. Itu apa? Tapi sering kalinya begitu. Tapi pernah Iya. misalnya Janab minta ngobrol terus ibu atau mama dengerin sampai beres gitu. Pernah pernah. Ada lah ya gitu. Ya, ada. Jadi bukan tipe yang nungguin lama gitu kan. Iya. Terus dieyong-eyong gitu. Mama soalnya keselan. Kalau ngejenguk mama sendiri atau ditemenin sama Ya. bapak? Kadang temenin bapak, kadang Kan dekat ya. ya Gitu. Kalau Sinta gimana dengan orang tua misalnya ngejenguk? Tipe yang lama ngobrol atau yang singkat padat? Lama. Kalau kan waktu pertengokan itu minggu, mama juga kan di rumah nggak ngapa-ngapain kalau minggu. Jadi mama juga jenguk gitu ya. lama ngejenguknya gitu. Kalau kan kesana tuh kadang jam 10 pulang sore. Orang Karena sore. emang mama tuh, jadi kalau nengok juga 10 pagi. Oh, jadi dari 10 pagi masih di pondok sana. sampai kan emang Ada itu ya, ada ruang ada tamu ruang. Jadi mama juga bukan sama Sinta, sama orang tua yang lain gitu. ya. Karena mah nengok kamunya mah Iya, 5 kayak Rose. menit ngawangkongna gitu. Nah, itu. Sinta jawab kemana gitu. Ah, bener. Terus sama ibu kumaha ya? Putri Agung gitu, Nah, gitu ya. itu bener. Kamu batur. Begitu. Ini kita mau bertahan, Mas. Kadang mama tahu apa ya kabar Sinta juga dari orang tua. Sinta pernah curhat ke orang tuanya temen, Oh, gitu. disampaikan lagi ke mama. Malah dengernya dari orang lain ya. Iya, kadang gitu. Kadang ada kan orang tua teman yang sering banget dijenguk, makanya Sinta kadang kayak ke orang tuanya teh kayak orang tua sendiri, makanya curhat. Ternyata minggunya ketemu dicurhatin lagi ke mama kayak gitu. Gitu. Kalau Sinta sih Jadi- tipsnya suka curhat juga ke mama gitu. Jadi Oh, suka juga minta ngobrol. suka kalau apa-apa tuh Sinta gitu dulu kemarin gini loh gini gitu. Makanya mama suka agak lama kalau itu. Karena jauh juga kan. Hari di dia mah geuning so. Ustad ya. Kena Sinta mah. Panjang. Iya, oke. Itu apa namanya? Berarti memang keinginan orang tua juga berlama-lama ketika ngejenguk gitu ya. Iya. Suka senangnya gitu. Karena kan datangnya bareng sama teman Sinta, pulangnya juga sama mama teman Sinta, pulangnya juga bareng lagi gitu. Anggapnya pikniknya Nah ya. gitu. Dari sini teh kayak misalkan Sinta Sukabumi Pakuan. Jadi ibu-ibu yang orang Sukabumi itu bareng gitu, semobil ke sana gitu. Jadi Gitu. di Sukaraja itu kayak ketemuan. Oh gitu. Dari sini aya ngordinir ya. Ada Dari yang- misalkan dari Cisaat, dari Baros. Nanti ketemuannya terakhir kan Mama Sinta di sini ujung. Oh, Nanti bareng di sana. apa namanya jemputan karyawan gitu ya. Set, terus habis ini Iya. Burum, naik ke itu. Siapa yang orang Ciberem? Maka ditunggu deh dekat Hermina gitu. Kalau orang Sukaraja dekat Sukaraja gitu. Aliansi ibu-ibu wali santri gitu ya. Ada Yang- forum komunikasi ibu-ibu jenguk. Yang orang Sukabumi gitu. Iya. Karena kan hari Minggu bareng kan. Pertengokan itu hari Minggu. Jadi semuanya itu ditengok. Oh, pulangnya bareng, healing lah gitu. Seberapa sering kalau Sinta apa namanya ngobrol atau emang kalau lagi ada masalah aja misalnya ngobrol dengan orang tua atau dengan mama yang jenguk gitu? Enggak sih, kalau masalah itu gak suka dicurhatin. Kalau pengalaman misalkan kemarin ikut lomba loh gini gitu. Ngobrol sampean ya? Bukan curhat kayak agak betah, tapi pernah sih sekali. Ada itu. Pertama masuk itu curhat emang bener-bener gak betah gitu. Iya. Pengen keluar tuh itu bener ngerasain pengen keluar. Oh itu mana itu? Cuman ya kalau dipikir-pikir juga Nggak jadi ya kan ini mondok juga kemauan sendiri gitu. Masa pengen keluar gitu. Iya. Jadi seringnya memang nge-share
pengalaman kemarin teh pesantren gini gitu ya, di kelas apa di sekolah ada kegiatan ini gitu. Lalunya si Jenap malah tinggal ya gitu di nengokin narapidana di bekalannya tapi makanan. Tapi kalau dikasih makanan suka mereng gitu. Biasanya santri masuk timbang terus apa segala macam. Tapi kalau dulu kalau resto karena jauh, jadi nggak pernah emang tangan kosong orang tua tuh. Tapi pas di sana, pesta itu jajanan gitu. Pas di pondok, kantin mana kan ada boleh sempat izin keluar, pecel mana, gula, gitu. Terus sekitar kan banyak simbo jajan gitu. Pestanya di pondok. Kan kalau di sini Sajaroh kayak kalau kita lihat suka ada orang tuanya bawa hari penjengukannya emang hari kebahagiaan bagi yang tara pernah dijenguk. Betul. Sama dulu juga gitu. Iya. Itu adalah pesta pora. Karena pasti bawaannya banyak gitu Iya, kan. betul. Soalnya Miris tuh kalau begitu ngelihat yang kan dijenguk tuh tapi asa sumringah rumah. Bari kita teh ya kalau pas di sini emang di sini juga sama ya, kalau hari penjemukan ya jarang dijenguk juga. Jadi serasa sebelum hidrat ini nih serasa punya orang tua banyak gitu. Soalnya, untuk urusan makanan aja. jadi Keluarga baru. iya jadi tiap kadang suka ngobrol-ngobrol sama orang tua lain gitu. Jadi Ini saya sambil makan. kenapa udah belum? Ini dapatinnya belum. Ini datang dari mana saya teteh nasi tiu gitu. Oh iya. Itu seninya sebenarnya. Oke nih kalau sekarang kan tadi di SMP di pesantren. Oke ya, apa namanya dengan segala dinamikanya. Kan di pondok Jenab juga barangkali ada jenjang berikutnya ya. Ya. SMA di Al-Ittihad juga ada jenjang berikutnya. Nah, terus akhirnya kan pindah tuh ke sini ke Sajarah Thayyibah. Nah, itu apa motivasinya? Dari pengalaman atau ingin mencari bidang yang lain atau dia arahin atau terjerumus? Nah, itu apa kalau Jenab? Kalau Zainab awalnya sama guru disuruh apa namanya masih di sana ya. Cuman Zainab gak mau karena sekolah SMA-nya itu nggak di pondoknya, jadi sekolah SMA-nya keluar. Itu Jenab setelah dari pondok yang pertama itu ada beberapa kali pindah sempat atau memang langsung ke Sajarah di sini? Enggak, langsung aja keluar. Itu langsung. Ya. Ya. Itu diarahin apa namanya guna ke sana tapi karena sekolahnya nggak di dalam jadi Ya. ke sini. Ya. Kalau informasi di Sajarah tahu dari mana? Dari teteh. Oke, bukan dari Instagram bukan. Bukan. Dari TikTok. Belum ada TikTok. Belum ada TikTok. Ya dari teteh sini. Ya. Hanya pas waktu itu pas musim corona ya. Oh iya, COVID ya. Pas musim COVID. Pada dipulang-pulangin dulu ya. Iya, pada dipulang-pulangin dan jadi sana kan pernah sempat diam di rumah itu setelah mondok itu hampir antara sebulan 2 bulan gitu di rumah. Dan masih kebingungan. 2019 waktu itu ya. Pas lulus 2020 ya? Ya, masih corona. Oh iya. Dan itu belum mendapatkan pesantren atau sekolah gitu. Karena awalnya mau lanjut pesantren bareng sama teman SD. Maunya itu awalnya di Cianjur. Mau di Cianjur. Ya. Tapi ketinggalan pendaftaran. Iya. Oh gitu. Jadi Nggak bisa itu udah nggak bisa sama sekali masuk. enggak. Oh. Udah ketutup pendaftarannya karena pas itu masih ada di pondok gitu. Akhirnya nggak jadi. Terus
sama mama tuh ya udah sekolah aja kata mama teh. Ya udah kamu sekolahnya di MA Mayasdi atau di SMK Negla. Tapi kamu mondoknya di sana yang pengajian dulu itu. Oh, yang sebelum pernah ada. Ya yang di SD itu. Oh, gitu. Ada Di sana. Itu kan deket rumah. Ya pas buka pintu belakang juga udah kelihatan. Gitu. Kata mama nih. Oh, itu. Ya, pesantren. Kata mama teh. Udah aja kamu sekolahnya di Mayasdi. Itu sekolahnya juga sama deket rumah. Tapi beda naungan, beda yayasan. Beda yayasan. Mondoknya di sana di Darut Tolibin katanya. Akan di sana nanti sama mama dijenguk 2 bulan sekali kata mama. Kirain ada peningkatan nanti sama mama dijenguk enggak jam gitu. Kan terus katanya ntar kan ini kan satu kampung. Terus itu kalau tiap hari lewat tuh gimana? Ya udah kabur aja jangan jangan diliatin. Oh gitu. Ya. Tapi itu juga nggak jadi ya. Nggak jadi. Nah, soalnya gak mau. Akhirnya teteh pulang dari pondok ke rumah. Gimana udah dapet pesantren atau sekolah belum? Terus katanya belum, masih galau. Oh ya udah kata teteh. Di sana di Limbangan ada pesantren Syajarah Thayyibah gini-gini tahfidz gini-gini kan emang dulu pas waktu SD mau ke SMP tuh pengen tahfidz gitu tapi gak jadi. Gimana tuh kan dulu katanya mau tahfidz mau gak, akhirnya sama bapak langsung disurvei ke pondok pesantren. Tapi teteh nggak nawarin pondok tempat teteh misalnya, kenapa nggak di pondok teteh gitu? Enggak, dari diri sendirinya juga emang gak mau bareng gitu. Terus tetehnya juga gak mau. Sukanya hoan. Takut ketahuan aib gitu bagaimana? Tunggu aibku sangat banyak. Ya, oke. Ya udah di situ setelah disurvei akhirnya daftar. Gitu. Ya. Oke. Ya. Sampai di sini Sinta sama dari SMP di Al Ittihad itu. Ada kepikiran pindah itu bagaimana ceritanya? Sama sih karena corona itu kan pulang Covid itu. Oh ya. Sama emang kebanyakan temen yang di Sukabumi juga nggak pada kesana lagi. Pulang diliburin berarti ya? Diliburin itu hampir 2 bulan kan di rumah itu. Oh. Daring gitu. Sampai ya udahlah nanti mah kalau SM. Tapi kan itu masih statusnya masih belajar kan? Belajar sampai lulus. Terus pas lulus itu online ya, belajar online. Wah, pondok online ya. Langsung dari sana tuh ya udah nanti kalau SMA di Sukabumi aja. Kalau di Sukabumi. Mau di Cianjur gitu. Iya. Akhirnya disitulah nyari pondok atau sekolah-sekolah di Sukabumi gitu. Nah, ada sampai berapa ini yang dijajal? Sebelum akhirnya ke Sajarah. Awalnya Sinta ke Al-Masyad. Kan emang sama teman Alti itu teman banyak yang ke Al-Masyad kan. Oh iya. Iya ternyata pas gitu teh udah daftar kan ke Al-Masyad itu udah semuanya daftar. Ternyata pas kok orang lain udah pada sekolah kan udah pada masuk. Sinta belum dipanggil untuk masuk ke pondok itu ke Al-Masyad itu. Terus Sinta nanya lagi sama Al ke sana ternyata gak bilang bahwa Al-Masyad itu gak nerima santri baru. Oh iya, gitu. Sedangkan pendaftaran di sekolah lain itu udah pada tutup. Jadi udah merasa aman di sana bakal diterima, makanya taunya enggak itu, cuman enggak ngasih tahu, makanya dari sana tuh ya Sinta nyarinya kepaksa itu sekolah mana yang masih buka pendaftaran. Oh gitu. Makanya Sinta ke Darmut dulu tuh. Karena itu juga di Darmut itu udah Darul Muta'alimin sini ya. Udah ditutup, cuma Sinta dimasukin sama guru tetangga. Ada tetangga Sinta yang jadi guru di sana. Juga jadi masih lewat sempat bisa masuk di pesantren. Ternyata agak betah karena kan sekolahnya itu formal disatuin di Wanahwat itu. Ternyata ada lingkungan yang enggak sesuai. Terus pindah lagi ke Nurul Hidayah. Di sana ada konflik sebentar. Ya. Itu dapat berapa lama kalau di situ? Di Nurul Hidayah itu 1 semester. 1 semester. Sampai akhirnya ke Sajarah di sini. Iya. Nah ini Bang,
apa namanya, nggak semua orang itu ini sih emang, walaupun pada prinsipnya pondok pesantren mah sama ya. Kalau Iya. kalau pondok pesantren itu ya, pondok pesantren sama, tapi coraknya kan beda-beda memang pondok itu. Coraknya beda-beda, lingkungan beda-beda, aturan juga beda-beda kayak gitu. Jadi memang setiap orang punya posisinya masing-masing gitu, gimana. Tapi sekali lagi secara prinsip itu memang sama itunya tuh, pondok pesantren. Nah, ini sebenarnya berapa kita? Oke. Pak produser 5 menit lagi aman? 5 menit lagi? Oh ya? 10 menit lagi aman itu ya? Oh, 1 jam, oke. 1 jam 10 menit lagi. 1 jam dari sekarang, berarti jadi 10 menit ya? Ya, 10 menit lagi, jadi 1 jam. menit lagi. Oke. Bagian ini mah dipotongnya, diedit. Oke nih, harusnya mau lanjut lagi nih ya. Berarti kalau sudah akhirnya menentukan terakhir, tadi menarik di Sajaroh kan? Oke. Apa yang akhirnya ketika dari pondok sebelumnya kan beda ya? Sebelumnya beda. Itu disiplin, terus bidang juga kan. Ada yang kalau misalnya Al-Ittihad kan bukan pondok tahfidz. Al-Intitom juga sama ya, Iya. bukan pondok tahfidz. Walaupun Sinta sebelumnya ada pondok tahfidznya ya kalau pas ngerasain semester-semester. Nah, itu merasakan adaptasi seperti kita pertama kali mondok atau kita enjoy aja gitu, genap. Lebih mudah adaptasinya atau enggak? Kalau adaptasi tentang pertemanan itu mudah. Oh gitu. Tapi tentang situasi kayak program kayak gitu mah enggak. Oh gitu. Jadi harus kita tuh benar-benar nyerna dong. Iya. Butuh berapa lama itu? Pengalaman Zenab. Adaptasi itu Kan dari tadinya pondok yang sebelumnya lain, terus sekarang pindah. hampir 1 tahun juga ada. Galau itu tentu galau gitu. Enggak sih. Untuk ini aja menyelesaikan diri ya. Ya. Kalau Sinta? Ya sih sama kayak program kan awalnya dari kitab ke ngapal Quran kan ya, jadi adaptasi. Tapi sorry dipotong. Untuk menghafalkan Al-Quran itu sebelumnya ada keinginan ke tahfidz atau memang sudahlah masuk aja gitu? Sebelum sebelum di sana juga, pas di sana juga sih tuh kayak bercita-cita pengen ngapal Quran, pengen ngapal Quran. Cuman ya kayak gak pernah kepikiran bahwa Sinta tuh bakal jadi penghafal gitu. Oh, Pasti ya udah sekarang mah pasti kitab dan sampai kapanpun ternyata ya ada ini. sana ya gitu ya. Ternyata dikabul juga. Oke gitu. Nah itu gimana adaptasinya? Butuh waktu lama apa enggak? Karena pengen sendiri, jadi enggak sih. Ya, enggak, Karena oke. pengen kan dari awalnya pengen ngapal Dari mana tahu informasi Sajarah Thaibah? si AA. Si A dari mana? Kakak yang ini ya. Karena tadi sebelumnya di sana itu ya, di pondok sebelumnya itu di pondok tahfidz yang lainnya. Tapi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi ya. Karena kan Dari segi disiplin kan beda Marun. ya lebih suka di sini. Oh gitu. Kenapa? Karena keras. Gitu Kurang kayak atau kurang keras? kayak lebih keras malahan, lebih keras dari sebelumnya. Oh, gitu. Kalau Janab dari ini bukan maksud membandingkan tapi disiplinnya lebih strength atau enggak dari sebelumnya? Lebih keras enggak. Ya, itu sama. Kalau ini ditimbang Lebih ini di sini sih. dari sini. Oh gitu. Ya. Kan kalau di sana sampai sekolah formal ya, itu yang sebelumnya itu dari jam pagi sampai zuhur itu berarti sekolah formal ya. Ya. Selainnya berarti ngaji. Ya. Kan kalau kita di Sajaroh sekolah formal yang paling seminggu. Seminggu sekali dalam 1 tahun. 1 tahun. Nah gitu. Otomatis berarti nggak butuh waktu lama buat Janab sama Sinta beradaptasi. Karena kan ada orang yang memang tadi kalau dia punya tabiat nggak mudah
beradaptasi gitu ya, nggak mudah bergaul gitu. Jangankan bergaul, kadang-kadang ada orang nggak betah hanya gara-gara kasur ada. Kasur tete di ranjangan, tidak ya gitu. Ada yang gara-gara apa namanya mandi. Antri. Wah, kamu gitu mandi teh ngojay, enak dia antri itu bisa. Jadi lingkungan itu gitu. Jadi ini nggak cocok, nggak gampang cocok. Cuaca juga bisa. Dia dingin, terus pindah ke yang panas, bisa jadi nggak betah. Panas ke dingin, bisa jadi nggak betah. Macam-macam. Nah yang kedua, yang ini tadi dia dengan apa namanya itu bisa dibilang orang tua gitu. Apa ada dengan keluarga. Jadi sebenarnya ada anak itu betah atau dia nyaman, tapi ya punten ya ada keluarga teh nggak recok gitu. Ini gini sehingga anak-anak itu terganggu, kemudian akhirnya betah atau pindah lagi. Nah itu jadi banyak orang pindah. Padahal kan nggak salah seorang penuntut ilmu atau santri itu pindah pesantren itu bagus, tapi setelah hatam itu yang dianjurkan gitu. Ulama-ulama dulu gitu, mereka pindah dari satu guru ke guru lain karena memang beres atau direkomendasikan oleh gurunya. Udah setelah ini kamu kesini, gitu. Jadi bukan karena faktor tadi goda lingkungan. Nah itu. Jadi memang ini menarik dari Jenab sama Sinta itu. Kalau memang pernah punya pengalaman di pesantren, berarti tidak, pertama dari diri sendiri mudah beradaptasi. Kalau pindah ke pondok yang lain, nggak ada apa namanya kembali dari ke awal gitu ya, akan sangat mudah menjiwai pondok pesantren gitu. Kalau saya dulu ada semua SMP kan, harus itu dulu SMP umum, terus harus langsung mondok. Setelah itunya, itu memang apa namanya goncangan hari kiamat. Gue biasanya apa namanya ada apa-apa tinggal pulang ke rumah ini itu gampang langsung berubah 180 derajat. Itu bos. Oke, nah barangkali itu kita cukupkan. Ada nanti bukan cuma ini ya, bukan hanya dari santri akhwat atau santri wati yang kita bisa gali kehidupannya, dinamikanya. Nanti dari santri putra juga kita coba lebih rock and roll atau lebih prihatin gitu. Ini kita akan lihat. Hanya boleh jadi untuk yang santri akhwat kita belum tuntas menggalinya, kita nanti sambung di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita cukupkan episode sekarang dari Zainab sama Sinta. Hatur nuhun waktunya. Iya. Kalau misalnya ada kesempatan waktu kita bahas apa fase terberat ketika belajar atau mondok di Sajar. Fase terberat kita gali lagi di waktu pertemuan yang akan datang. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.